AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Sekarang saatnya kita bicara soal kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia. Bukan sekadar janji, bukan sekadar wacana, bukan pula sekadar rumor yang simpang siur. Hari ini kita akan mengupas tuntas informasi resmi dan pasti yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pemerintah Republik Indonesia melalui kerjasama intensif antara Taspen, Kementerian Keuangan dan DPR RI, akhirnya resmi mengesahkan peraturan pemerintah PP tentang skema pesangon yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pensiunan setelah melewati pembahasan panjang, berbagai rapat kerja, dan harmonisasi antar instansi. Keputusan final sudah diketok, dan dana pesangon akan segera mulai dicairkan. Buat Anda yang selama ini bertanya-tanya, kapan uang pesangon saya cair? Benarkah ada skema baru yang lebih adil untuk pensiunan lama atau bahkan mungkin sudah lelah dengan kabar simpang siur? Sekarang Anda bisa tenang. Bukan isapan jempol. Ini adalah keputusan hukum yang sudah mengikat dan tidak bisa ditarik kembali. Dana sebesar minimal 1 juta per orang sudah disiapkan dalam anggaran dan dalam waktu dekat akan ditransfer langsung ke rekening penerima yang berhak. Dan bukan hanya itu, skema ini dirancang agar adil, terutama untuk para pensiunan yang sudah lama berhenti bekerja, namun selama ini belum menikmati skema pesangon yang lebih memadai, yang bisa menjadi jika Anda merasa nama Anda termasuk dalam daftar penerima manfaat, atau anggota keluarga Anda adalah pensiunan yang selama ini menunggu kejelasan. Dialah momen yang tepat untuk memahami detailnya, mulai dari mekanisme pencairan, tahapan penyaluran, hingga cara pengecekan. Apakah Anda sudah terdaftar sebagai penerima? Semua akan kita bahas lengkap dalam video ini. Hari ini kita hanya fokus pada data resmi yang sudah dipublikasikan pemerintah. Dengan adanya PP pesangon yang baru disetujui ini, jutaan pensiunan di tanah air akan merasakan kepastian finansial yang lebih baik. Pemerintah menegaskan bahwa prioritas pencairan adalah mereka yang sudah menunggu paling lama dengan skema bertahap, agar penyaluran dana tetap merata dan lancar. Semua data sudah mulai diupdate oleh Taspen, dan setiap langkah sudah disiapkan supaya tidak ada yang terlewatkan. Jadi simak terus penjelasan kami, karena di sini Anda akan mendapatkan panduan paling lengkap, akurat, dan langsung dari sumber resmi. Jangan kemana-mana, karena kita akan mulai dari informasi yang paling krusial dulu. Dan kalau kita bicara soal informasi yang paling krusial, hal pertama yang wajib diketahui semua orang, terutama para pensiunan yang sudah lama menunggu kepastian, adalah bahwa proses pencairan dana pesangon ini tidak akan menunggu waktu yang terlalu lama. Pemerintah sudah merilis pernyataan bahwa dana awal yang disiapkan sebesar 1 juta per orang ini merupakan tahap pertama dari skema yang lebih besar dan berkelanjutan. Regulasi ini memastikan ada alur yang jelas, kategori penerima yang sudah ditetapkan, dan anggaran yang sudah dialokasikan secara resmi, sehingga tinggal menunggu proses teknis pencairannya saja. 4 kategori pensiunan yang sudah dikonfirmasi berhak menerima pesangon ini adalah mereka yang sejak lama memang sudah terdaftar di Taspen dengan status pensiun tetap, dan mereka yang pensiun dini atas permintaan sendiri, namun masih memenuhi kriteria masa kerja, mereka yang pensiun karena usia, dan mereka yang pensiun akibat restrukturisasi instansi atau lembaga tempat mereka bekerja. Semua kelompok ini masuk dalam daftar yang sudah diverifikasi. Dan saat ini proses pendataan akhir sedang dilakukan, agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran dana. Menariknya pemerintah juga memastikan bahwa, bagi pensiunan yang sudah meninggal dunia, namun ahli warisnya belum menerima hak pesangon, dana ini juga bisa dicairkan oleh ahli waris, dengan syarat dokumen pendukung lengkap, jadi tidak ada yang tertinggal atau terabaikan. Salah satu hal yang banyak ditanyakan juga adalah, dari mana sebenarnya sumber dana untuk pesangon ini? Jawabannya adalah, kombinasi dari APBN yang sudah dialokasikan sejak awal tahun, serta dana cadangan yang memang dikelola Taspen dan instansi terkait, karena sifatnya adalah hak yang sudah diperjuangkan dan dijanjikan sejak masa kerja. Pemerintah memastikan dana ini tidak bisa dialihkan untuk keperluan lain. Proses audit dan pengawasan ketat juga sudah dipersiapkan agar pencairan berjalan transparan dan akuntabel. Kalau Anda merasa khawatir soal keamanan atau kemungkinan adanya penyelewengan, tenang saja. Ada beberapa lapisan pengawasan yang akan memastikan setiap rupiah sampai ke penerima yang berhak. Pemerintah tahu betul bahwa masa pensiun adalah masa yang seharusnya diisi dengan ketenangan,
Ini bukan justru diliputi kekhawatiran, karena uang pesangon yang tak kunjung cair, atas PEN menyatakan bahwa mulai pertengahan tahun ini, proses pencairan pesangon akan diintegrasikan dengan sistem keuangan negara secara digital penuh. Jadi tidak perlu lagi fotokopi berlembar-lembar, tidak perlu datang ke kantor cabang hanya untuk cek status, dan yang paling penting, tidak ada lagi peluang bagi oknum yang memanfaatkan proses manual untuk memperlambat atau mempersulit pencairan. Semua akan berbasis data dan otomatisasi. Bahkan bagi ASN yang mendekati masa pensiun, sistem akan memberikan notifikasi 6 bulan sebelum masa kerja berakhir agar semua dokumen bisa disiapkan lebih awal dan proses pencairan pesangon bisa langsung dilakukan begitu pensiun dimulai. Dan ini juga jadi kabar baik untuk pensiunan lama yang selama ini merasa dilupakan. Dalam update resmi itu, Taspen menegaskan bahwa akan ada program penyisiran data pensiunan yang pesangonnya belum cair secara penuh, artinya negara secara aktif mencari siapa saja yang belum mendapatkan haknya, bukan sekadar menunggu laporan. Meskipun proses perubahan butuh waktu, kadang memang terasa lambat, kadang terasa kurang adil kalau dilihat dari perspektif pribadi, tapi secara umum ada kenaikan antara 8 hingga 12% dari gaji pokok sebelumnya, sementara untuk pensiunan manfaat tambahan yang diberikan meliputi kenaikan manfaat dasar hingga 10%, serta tambahan manfaat tunjangan khusus, berdasarkan masa bakti dan jabatan terdahulu. Bagi Anda yang masih aktif bekerja, perubahan ini juga memberikan sinyal positif, bahwa reformasi birokrasi terus berjalan, pemerintah tidak lagi hanya bicara tentang efektivitas kerja, tapi juga mulai serius, memperbaiki kesejahteraan sumber daya manusia di sektor publik. Ini mendorong suasana kerja yang lebih sehat, lebih produktif, dan tentunya lebih adil, karena kita semua tahu, motivasi seseorang untuk bekerja dengan dedikasi penuh tidak hanya datang dari idealisme saja, tapi juga dari penghargaan nyata yang dirasakan atas kerja kerasnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ada keberatan atau pertanyaan terkait keputusan ini? Pemerintah sudah membuka jalur komunikasi resmi. Setiap PNS dan pensiunan bisa mengakses informasi melalui situs resmi instansi terkait atau menghubungi layanan pelanggan yang sudah disediakan di berbagai kantor pemerintahan daerah. Jangan ragu untuk bertanya. Jangan sungkan untuk meminta klarifikasi. Ini hak Anda, dan pemerintah sudah berkomitmen untuk melayani dengan lebih transparan. Kalau bicara soal masa depan, kebijakan ini sebenarnya hanya langkah awal. Dari reformasi yang jauh lebih besar, pemerintah menyiapkan revisi menyeluruh terhadap sistem pensiun nasional, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan skema pensiun campuran, di mana manfaat pensiun didasarkan pada kombinasi antara masa kerja, jabatan, dan kontribusi pribadi. Tujuannya adalah menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, lebih fleksibel, dan lebih mampu bertahan di tengah perubahan demografi Indonesia yang menuju ke masyarakat menua. Bayangkan saja, dalam 20 tahun ke depan, jumlah pensiunan di Indonesia akan meningkat drastis. Maka kalau tidak ada reformasi mulai dari sekarang, sistem yang ada bisa kolaps. Itulah mengapa pemerintah mulai menggerakkan perubahan sejak hari ini, sedikit demi sedikit tapi pasti. Anda yang saat ini masih aktif bekerja atau baru pensiun adalah bagian penting dari transisi besar ini. Tetap ikuti perkembangan resmi. Dapat peroleh informasi Anda Feder. Jaga komunikasi dengan instansi terkait. Pastikan Anda tahu jalur resmi untuk bertanya dan mengurus hak-hak Anda. Ketiga, tetap aktif baik dalam pekerjaan maupun dalam komunitas pensiunan, karena perubahan berikutnya mungkin mempertimbangkan kontribusi aktif Anda dalam membangun masyarakat, bahkan setelah masa kerja berakhir. Sampai jumpa di info terupdate berikutnya. Selamat Channel.